Di wajah gadis kecil terdapat tanda lahir merah. Hanya saat berlatih Tai Chi, tanda lahir ini akan memudar. Namun, Tai Chi keluarga Chen selalu diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, tidak untuk perempuan. Gadis kecil hanya bisa berlatih secara diam-diam. Setiap kali dia menarik napas setelah bekerja, tanda lahir di wajahnya akan muncul kembali. Karena itu, si buruk rupa seringkali dibuli oleh para pelayan. Mereka menyerahkan semua pekerjaan kotor dan melelahkan kepada dia, sambil berteriak meminta si buruk rupa ini untuk mencuci semua pakaian hingga bersih. Setelah berkata demikian, mereka pun berbalik dan pergi. Tak disangka setelah para pelayan pergi, gadis kecil itu justru mengambil gerakan awal Tai Chi. Dia menginjakkan kaki dengan keras. Semua pakaian terbang masuk ke dalam bak air. Kemudian dia menggerakkan kedua tangannya untuk mulai mengaduk bak air. Tai Chi gaya Chen yang sangat kuat, saat ini justru digunakan olehnya untuk mencuci pakaian. Terlihat dia melompat dan dengan mantap menginjak bak air. Kekuatan di kakinya membuat pakaian di dalam bak air berputar semakin cepat. Kemudian dia memasukkan tenaga dalamnya ke dalam beberapa bak air. Dia melompat ke tanah dan mengeluarkan teriakan marah. Tenaga dalam di dalam bak air meledak seketika. Seketika semua pakaian telah dicuci bersih. Ternyata gadis itu diadopsi oleh keluarga Chen sejak kecil. Putra bungsu keluarga Chen tidak tega melihatnya. Dia dihina karena wajahnya yang buruk rupa akibat Tai Chi. Dia pun mengajarinya beberapa mantra Tai Chi dengan sembarangan, agar dia bisa melindungi diri. Siapa yang bisa menduga hanya dengan beberapa mantra, gadis kecil itu ternyata telah menguasai Tai Chi hingga tingkat tertinggi. Namun putra bungsu itu meninggalkan ilmu bela diri dan belajar ilmu pengobatan. Dia bersumpah akan menyembuhkan Tai Chi di wajah gadis itu. Namun, adegan gadis kecil berlatih tinju ini ternyata ditemukan oleh tetua keluarga Chen. Tak disangka, sebelum meninggal, masih bisa melihat sosok kuat yang tiada taraf seperti ini. Dari siapa kamu belajar Tai Chi keluarga Chen? Sial, sudah ditemukan orang. Tai Chi keluarga Chen diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, tidak untuk perempuan. Kalau orang tahu, kan aku yang mendatangkan masalah pada tuan muda. Senior, saya ingin menjadikan senior sebagai guru saya. Tetua itu tiba-tiba mengeluarkan darah segar karena luka lama kambuh. Gadis itu melihat bahwa lukanya parah. Dia segera berlari kembali ke keluarga Chen. Dia mencari putra bungsu yang ahli dalam pengobatan. Putra bungsu itu segera membantu tetua itu. Dengan memegang jarum perak, dia membuka dua jalur meridian utama tetua itu. Tetua keluarga Chen seketika merasakan aliran meridian yang lancar. Segera setelah itu, ia memuntahkan darah beku. Lalu ia bangkit untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada kalian berdua yang telah menolong. Guru ada di atas. Mohon terima penghormatan dari murid ini. Tuan tua, Anda terlalu baik. Saya hanya seorang pelayan di keluarga Chen. Apa kemampuan saya sehingga bisa menjadi guru Anda? Tai Chi keluarga Chen diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, tidak untuk perempuan. Itu adalah peraturan keluarga yang saya tetapkan. Tidak menyangka seorang gadis ternyata bisa berlatih Tai Chi hingga tingkat yang demikian. Setelah saya sembuh, saya pasti akan menghapus peraturan ini. Guru, setelah saya pulih, saya pasti akan berkunjung untuk memberi hormat. Tetua keluarga Chen pergi dengan lengan abu-abu. Kedua orang itu baru saja kembali ke keluarga Chen. Langsung terlihat oleh Chen Tang mengejek si buruk rupa yang meninggalkan ilmu bela diri untuk belajar pengobatan benar-benar tidak berguna. Gadis itu mendengar dan membantah, jangan sembarangan bicara. Si buruk rupa memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan terkenal di mana-mana. Ini sangat meningkatkan reputasi dan kehormatan keluarga Chen. Kata-kata ini benar-benar membuat Chen Tang marah. Dia melompat dari lantai 2. Dia maju dan langsung menamparkan gadis itu. Kau ini tidak layak berbicara denganku. Panggil orang. Pegang benda busuk ini untukku. Patahkan kakinya untukku. Lihat siapa yang berani. Apakah yang saya katakan salah? Barang busuk, apakah kamu masih berani membantah? Kakak Tang, jika kamu berani mengganggu Asiu lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Baiklah, aku ingin tahu bagaimana kamu tidak sopan padaku. Berhenti. Paman tertua, kenapa kalian datang? Tidak berlatih bela diri dengan baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Paman tertua, Chen Hao terlambat lagi hari ini. Saya mengawasinya. Bukan tuan besar. Tuan muda hari ini menyelamatkan seorang kakek di belakang gunung. Diam. Xiao Hao, kamu masih tidak berusaha untuk maju. Seharian bergaul dengan pelayan ini. Kamu sangat mengecewakanku. Saya tidak melakukannya. Bagaimana pelayan ini bisa datang ke tempat latihan bela diri? Apakah tidak tahu bahwa Tai Chi Chen diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, tidak untuk perempuan? Asiu yang mengantarkanku ke tempat latihan bela diri. Dia tidak mencuri belajar Tai Chi. Itu yang terbaik. Tidak boleh datang lagi ke tempat latihan bela diri. Mengerti, Tuan kedua? Semua orang ada di sini. Pertemuan gereja. Beberapa hari yang lalu, Sekte Babi Ilahi mengirimkan surat tawaran.
menunjuk Xiao Hao untuk menikah dengan Sekte Babi Ilahi. Kalian semua tahu, Sekte Babi Ilahi adalah perguruan bela diri terkemuka di negara bagian bawah. Hal besar seperti ini harus dibahas dengan kalian secara rinci. Kakak, ini adalah kabar baik yang sangat besar. Dengan bantuan Sekte Babi Ilahi, keluarga Chen pasti bisa bangkit kembali, mengembalikan kejayaan masa lalu. Nona Zuliao dari Sekte Babi Ilahi bisa memperhatikan Xiao Hao. Itu juga merupakan kehormatan bagi keluarga Chen. Selama bisa mengusir Chen Hao, maka saya adalah satu-satunya yang layak menjadi kepala keluarga Chen. Baiklah, meskipun Sekte Babi Ilahi memiliki beberapa masalah dengan kita, tapi itu semua adalah kisah lama. Chen Hao, kamu tidak suka berlatih bela diri, menikah masuk ke Sekte Babi Ilahi, baik secara publik maupun pribadi, itu adalah tempat yang baik untuk berlabuh. Menikah masuk. Saya tidak setuju. Dulu Sekte Babi Ilahi menyerang tetua keluarga Chen. Sampai sekarang, keberadaan tetua masih misterius. Keluarga Chen jatuh dari posisi terhormat. Sekarang, kalian bahkan masih ingin saya menikah masuk ke Sekte Babi Ilahi. Apakah kalian tidak takut? Orang-orang di dunia persilatan akan mengejek keluarga Chen. Chen Hao, apa yang kamu katakan adalah kisah lama. Sekarang keluarga Chen perlu bangkit. Harus bergantung pada kekuatan Sekte Babi Ilahi. Setelah keluarga Chen bangkit, siapa yang berani meremehkan keluarga Chen? Meskipun Sekte Babi Ilahi memiliki beberapa hubungan lama dengan keluarga Chen, tapi membangkitkan kembali keluarga Chen adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga Chen. Menikah masuk ke Sekte Babi Ilahi adalah takdirmu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, saya tidak akan menikah dengan cara seperti itu. Saya rasa kamu menyukai gadis yang bernama Qin Xiu itu. Gadis buruk rupa itu adalah pelayan. Itulah sebabnya dia tidak mau menikah dengan keluarga lain. Ternyata begitu. Tidak heran kalian berdua selalu bersama. Bagaimana bisa seperti itu? Ada apa dengan Ash? Dia polos, baik hati, lembut, dan terampil. Dan selama kita sekeluarga bersatu, dengan satu tujuan ke depan, bukankah itu bisa menghidupkan kembali keluarga Chen kita? Cukup, bawa Qin Xiu ke sini. Apakah mereka menemukan bahwa saya mencuri ilmu bela diri? Itu sudah berakhir. Pasti akan merugikan Tuan Muda. Apa yang harus kita lakukan? Qin Xiu, keluarga Chen kami dengan baik hati menerima kamu. Tapi kamu justru menggoda Chen Hao. Kamu benar-benar berani. Asiu tidak menggoda saya. Tolong lepaskan dia. Sudahlah, sepupu. Qin Xiu begitu jelek. Melihatnya saja sudah membuat saya mual. Saya sudah mendengar. Nona Zuliao cantik seperti bunga. Tidak ada bandingnya dengan pelayan ini. Sekte Babi Ilahi. Dengar-dengar, murid-murid Sekte Babi Ilahi. Semuanya memiliki kepala besar dan telinga lebar. Makan pun menggunakan baskom. Yang beratnya di bawah 500 jin sama sekali tidak kurus. Apa? Kalian ingin membuat Tuan Muda masuk ke Sekte Babi Ilahi? Bukankah itu mendorong Tuan Muda ke dalam lubang api? Diam. Di sini tidak ada tempat bagi pelayan untuk berbicara. Kakak. Orang-orang Sekte Babi Ilahi segera datang. Tolong cepat putuskan. Iya paman, ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Chen untuk bangkit. Sekarang siapkan mas kawin. Atur Chen Hao agar jatuh. Semua, kepala keluarga kami sedang mengadakan pertemuan. Mohon izinkan saya untuk melapor. Keluarga Chen kalian sangat besar. Chen Hao akan segera menikah denganku. Kenapa kamu tidak bisa lebih sopan? Sudah tahu, Yao Yao. Kakak pasti akan membantumu merebut Chen Hao hari ini. Tidak bisa. Jika kamu membiarkanku masuk ke Sekte Babi Ilahi, aku lebih baik mati. Di dalam hatiku, hanya Asiu seorang. Tidak terduga, Tuan begitu peduli padaku. Tuan adalah satu-satunya keturunan Anda. Dia juga seorang dokter terkenal di mana-mana. Bukankah dia juga bisa memajukan keluarga Chen di masa depan? Kepentingan keluarga lebih penting dari segalanya. Chen Hao, jangan salahkan ayah yang kejam. Jika begitu, saya tetap pada pendapat saya. Jika ingin saya menikah, aku lebih baik mati daripada menurut omongan yang besar.
Tempat kedua, kau menghancurkan plakat keluarga Chen milikku. Sangat tidak menghargai keluarga Chen kami. Bukankah itu hanya papan nama yang rusak? Setelah Chen Hao menikahi adikku, saya akan memberi Anda 10 atau 8 yuan. Kakak, ini adalah murid utama dari Sekte Babi Ilahi, Zhu Likeng. Tuan Zhu bisa datang secara pribadi, tapi mereka menganggap keluarga Chen sangat tinggi. Aku akan memberikan kalian 10 atau 8 keping. Nona ini datang khusus untuk menjemputmu hari ini. Ayo cepat kembali ke gerbang Babi Ilahi bersamaku. Kamar pengantin sudah aku siapkan untukmu. Nona Zhu, aku sudah memiliki seseorang yang aku cintai. Silakan, pilihlah menantu yang lebih baik. Melihat penampilanmu ini, sepertinya seorang pelayan. Tanda lahir ini, kenapa terlihat seperti si buruk rupa? Chen Hao, kamu memang suka orang seperti ini. Kamu benar-benar jatuh cinta pada si buruk rupa ini. Diam, tidak boleh kalian menghina Asiu seperti ini. Aku rasa kalian keluarga Chen tidak perlu campur tangan. Jangan bicara sembarangan. Aku sudah memerintahkan. Hanya orang seperti Chen Hao yang ahli dalam pengobatan. Masuk ke gerbang Babi Ilahi. Gerbang Babi Ilahi adalah tempat untuk benar-benar menjadi raja. Baiklah, baiklah. Tidak ada yang berani berbicara padaku seperti ini. Aku rasa kalian keluarga Chen tidak perlu campur tangan. Jadi tidak ada alasan untuk ada, kan? Tuan Zhu. Keluarga kami sudah setuju Chen Hao untuk masuk keluarga. Kakak, benar, kan? Tuan Zhu, Nona Zhu, jangan marah. Aku akan segera menyiapkan mas kawin untuknya. Pilih hari yang baik. Aku akan mengantarnya sendiri ke gerbang Babi Ilahi. Siapa yang peduli dengan mas kawin kalian yang sedikit itu? Aku ingin Chen Hao pergi bersamaku sekarang. Nona Zhu, aku tidak akan setuju padamu. Tidak setuju, kan? Tunggu sampai kamu mengalahkan orang-orang di gerbang Babi Ilahi ini. Barulah kamu berhak untuk menawar dengan adikku. Chen Hao benar-benar mencari masalah sendiri. Chen Hao sangat sombong. Bagus juga dia mendapat pelajaran di sini, agar tidak menjadi masalah di Sekte Babi Ilahi di kemudian hari. Jika tidak melayani Nona Zhu dengan baik, itu adalah kesalahan keluarga Chen. Pada tahun itu, leluhur Tai Chi Chen Anda, Chen Changsheng. Namun, saya mohon kepada kalian, tidak juga kalah oleh Sekte Babi Ilahi. Kau ini sampah, berani menantang kami. Benar-benar tidak tahu diri. Chen Hao, jika kau mengikuti aku akan suruh mereka berhenti sekarang juga. Jangan banyak bicara, ayo. Sampah, ayo serang bersama. Tuan muda sama sekali bukan tandingan orang-orang ini. Tuan muda. Tuan muda, aku baik-baik saja. Ayo datang lagi. Sekarang tidak bisa memikirkan itu. Kapan Xiao Hao menjadi sehebat ini? Aku tidak salah lihat, kan? Chen Hao sebenarnya tahu seni bela diri. Aku semakin menyukainya. Pukulan ini memiliki kekuatan tingkat ketiga Tai Chi. Anak ini, ada sesuatu. Seni bela diri yang sangat hebat. Sekelompok sampah. Anak muda, aku akan bermain denganmu. Tuan muda. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?
Kenapa kamu menggunakan kekuatan sebesar itu? Apa itu Tai Chi Gaya Chen? Tidak tahan satu serangan. Kekuatan Tuan Babi memang luar biasa. Tidak heran dia adalah yang terbaik di generasi muda Sekte Babi Ilahi. Kemampuan Tuan Su ini sudah bisa bersaing untuk menjadi pemimpin dunia persilatan. Sudah melihat perbedaan dengan Sekte Babi Ilahi. Apakah kamu masih merasa perlu untuk melanjutkan? Generasi muda Sekte Babi Ilahi. Keterampilannya hebat. Jika hari ini Xiao Hao benar-benar menolak mereka, keluarga Chen mungkin akan menghadapi bencana besar. Nona Piggy dan Tuan Piggy, tidak perlu dibandingkan lagi. Saya pasti akan membiarkan Xiao Hao pergi dengan kalian. Saya tidak akan terjerat hukum. Kalian sebaiknya menyerah. Di dalam hatiku, hanya Asiu seorang. 8 bau. Chen Hao sebenarnya menolakku untukmu. Jangan biarkan dia mati. Tidak masalah. Saya lihat siapa yang berani. Tuan muda, kamu bukan tandingan mereka. Mungkin sebaiknya kamu setuju dengan mereka. Asiu, apa yang kamu katakan ini? Bahkan jika harus meninggalkan seluruh dunia, saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Cinta yang mendalam. Benar-benar cinta yang mendalam. Sampai di titik ini, masih saling menggeser. Aku membunuh bajingan ini hari ini. Akan datang lagi untuk mengurusmu. Nak, pukulan ini memiliki kekuatan 1000 jin. Tidak bisa diselamatkan, minggir. Ingin membunuh Asiu. Bunuh aku dulu. Kemampuan Tuan Su ini. Seandainya bukan karena pelayan rendah sepertimu, bagaimana Xiao Hao bisa terjebak dalam kebodohan? Pelayan ini masih ingin naik ke dahan tinggi dan berubah menjadi Phoenix. Juga tidak melihat diri sendiri. Tertawa melihat wajah jeleknya sendiri. Sungguh menjijikan. Tidak boleh kalian menghina Asiu seperti ini. Tuan muda, apa yang kau lakukan ini? Apakah itu sepadan? Demi kamu. Itu sepadan. Tuan muda memiliki perasaan dan kesetiaan padaku. Meskipun aku mengungkapkan kemampuanku, dihukum mati oleh keluarga Chen, aku juga tidak bisa membiarkan Tuan muda menghadapi sendirian. Sangat baik, sangat baik. Aku tidak bisa mendapatkan orang lain. Jangan berharap untuk mendapatkannya. Hanya aku yang membunuh mereka semua. Zhu Sanji, jangan lagi memukul. Aku mengakui kalah untuk Xiao Hao. Sekarang mengaku kalah. Selesai. Pukul saja. Lebih baik bunuh dia. Membunuh posisi kepala keluarga Chen. Aku merasa lebih tenang melakukannya.